Halo semuanya, sobat Bullboy dan sobat Realistis Market. Ya, kayaknya aku makin hari makin semangat untuk bikin video secara facecam karena ya kita akan ketawa bareng suatu hari yang mungkin tidak lama lagi ya. Dan kalau kalian masih berpikir wah ini fake, ini food segala macam, it's okay, nggak masalah, itu kan terserah kalian masing-masing. Tapi yang jelas satu ya, aku akan membuktikan ya, dan aku udah backup semua komenan kalian serta foto profil daripada YouTube kalian udah aku backup, makanya aku pakai PC. Biar apa ya, biar nanti kita bisa bacain ya kan. Harusnya nanti malu sih ya kan. Nah jadi lebih baik kalau kalian masih merasa merasa optimis dengan pilihan kalian, it's okay, itu nggak masalah. Tapi satu gitu, jangan komentar punya orang. Kalau kalian nggak suka, udah ikuti aja plan kalian, ikuti aja influencer favorit kalian yang mengatakan apa ya. Jadi nggak usah datang ke lapak orang cuma untuk memberikan komentar-komentar buruk yang sebenarnya kalian belum tahu apa yang bakal terjadi. Oke, yang pertama ya, lanjutan dari video yang tadi aku udah bikin. Oh ya, sebelumnya bajunya bagus ya bang ya, bagus banget ya bajunya, jadi dipersembahkan dari Binance. Yang mau beli langsung chat aku di Telegram, ada banyak sebenarnya, aku belum upload, nanti aku bikinkan IG satu lagi, pengiriman ke seluruh Indonesia gratis. Harganya berapa nanti kita bicarain, karena kayaknya bagus ya, 24S, Combat 24S, dan sablonnya DTF. Jadi kalau kalian ronyok sekalipun bajunya dan sablonnya ini nggak rusak sama sekali ya. Jadi ini benar-benar bagus banget, dan ya barang bagus lah ya, ada harga, ada kualitas, tapi tentu aja di bawah 80.000 ya kan. Nah jadi ya kita akan membahas apa yang akan terjadi di market untuk kedepannya, untuk beberapa saat ke depan, karena benar-benar bukan geram ya, ini udah harusnya masa pembuktian gitu. Kalau kalian belajar dari historical 2018, itu banyak banget kejadian di bulan November, itu adalah the last dip atau the last crash ya, yang mana orang berpikir ini adalah manipulasi, adalah ingin mencoba untuk naik lagi, untuk bull run kembali. Tapi satu yang kalian belum ketahui, Bitcoin belum memasuki fase winter. Nggak mungkin kan dari crash langsung bull run, itu nggak mungkin. Habis crash sideways di bawah, itu yang kita sebut sebagai winter, baru naik. Oke, langsung aja kita ke chartnya. Kita kecilin dulu ya, kita kecilin ya guys ya. Oke, kita langsung ke chartnya. Dan ya, ini chart yang tadi udah aku hapus, dan kita bakal melihat untuk time frame 4 jam, satu hari. Ini udah jelas bearish all the way. Kalau kalian perhatikan di sini juga udah bear div, dan di sini juga udah dead cross, dan ini targetnya. Dan kalau kita perhatikan, itu akan sama persis dengan kejadian yang kayak gini. Nah, dead crossnya di sebelah sini ya. Ini daily ya, sekali lagi ini daily. Dead crossnya sebelah sini ya, dia masih nunjuk satu ke sini, kemudian dia ngelow kayak gini ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini di time frame daily udah no bullish club, udah di sini ada hidden bear div ya. Kemudian di sini lagi ini, dan kemudian di sini lagi udah ada bear div ya. Ini bear div. Kalau kalian bilang ini bull div, nggak mungkin. Nanti kalian lihat apa yang terjadi, dia tuh bakal kayak gini. Nah ini udah jelas banget, ini adalah contohnya kalau ini tuh bear div gitu ya. Targetnya ke berapa? Ini RSI kita level tinggi loh, daily kita di level 57-an ya. Nah ini juga di level berapa nih? Ini juga di level sekitar 57-an, yang kemudian dia terjun ke sini ya. Kemudian masih bisa ngebottom lagi sampai ke level 29 gitu ya. Nah, kenapa alasannya itu adalah max resistance dan Bitcoin akan terjun? Yang pertama, ini fasenya sama persis dengan kejadian yang terjadi di sini ya. Ini kita nggak tarik garis asal-asal, tapi kita based on what happened on the market. Kejadiannya adalah hampir sama persis dengan yang terjadi di sini ya. Nah ini kenapa? Ini adalah pembatas antara full moon. Nanti kita lihat apa efek yang akan terjadi ketika full moon. Dan ini kalau kalian lihat seperti ini. Nah jadi lanjutannya adalah di sini ya. Untuk USD, untuk daily ya, kalian bisa lihat ini adalah bull div atau bullish divergence ya. Ini bull div, dan di sini juga sepertinya tidak memang turun, dan karena di sini kalau kita perhatikan adalah support ya. Ini adalah support daripada USD. Nah, kita gambar dulu, ini adalah support daripada USD. Dan kenapa aku bilang USD-nya ini bullish? Ya, itu mau koreksi bang, kalian bisa perhatikan sendiri ya. Ini aku pakai EMA 200, dan seperti ini yang terjadi di antara yang terjadi di USD ya. Memantul di EMA 200 bullish.
Memantul di MA 200 still bullish, dan ini memantul di MA 200. Apa yang akan kalian lihat? Jadi aku berani pasang target untuk si USD dominance. Kita akan melihat dia berada di angka sekitar 8,18 dan juga 8,72 lagi untuk dominance-nya. Yang artinya kalau sekarang kita lihat USD itu ada di harga 15.700-an ya. Kemarin USD di 15.500, Bitcoin di 18.000 gitu. Sekarang USD di 15.700, masa Bitcoin di 20.000? Itu kan sesuatu yang udah tidak masuk akal. Tapi dominance-nya turun bang, iya secara dominance turun, tapi kekuatannya tetap naik, ya. Pairing-nya melemah dengan semua mata uang lain karena pairnya USD-nya yang kuat gitu, ya. Nah jadi di sini udah nggak ada alasan lagi, atau kalian bisa melihat di sini ada hidden bullish divergence, dan di sini juga udah muncul bull div secara kecil, ya. Dan di sini adalah pattern supportnya, kalian bisa lihat ini baru dikatakan bullish gitu. Ya, sedangkan kalau si Bitcoin, aduh ini mau gimana dibilang bullish, daily ini masih jauh dari EMA 200-nya. Kalian perhatikan, EMA 200 ini di 24.000, di 25.000, apakah dia akan kejar di sini dulu untuk bullish? Bisa aja gitu. Tapi ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya kalau kita perhatikan dari time frame kecil-kecilannya yang kayak gini, ini udah jelas banget, persis banget patternnya. Apalagi USD-nya, pantau USD-nya, apalagi mau resesi, ya. Ingat, Bitcoin terjun itu dia akan memiliki fase yang kayak gini, ya. Ini di 2018 kalau kalian lihat, ini baru kita bilang bottom, ya. Kenapa dibilang bottom? Karena dia nggak bergerak kemana-mana lagi, dia langsung naik gitu, ya. Maksudnya gini, ya, dia bergerak, dia sideways di range yang sama untuk beberapa bulan belakangan, baru dia ada pergerakan. Ini setelah winter, setelah kejadian opennya di sini, ya. Ini di 2017, kemudian bull run dibalikan lagi, ya. Ini di 2020 kita mulai bull run ya di sini, ya. Mei ya. Di sini kita mulai bull run, ya. Apakah akan dibalikan ke sini? Belum tentu juga sebenarnya. Tapi untuk 13.000 itu udah masuk akal gitu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini ada Bitcoin bakal stuck kayak gini. Inilah yang kita sebut sebagai crypto winter, dan Bitcoin harus melewati fase ini sebelum menuju bull run. Sekali lagi, Bitcoin harus menuju fase ini sebelum dia menuju bull run. Kalau belum melewati fase itu kayak gimana bang? Tapi di sini, wah ini udah nggak pakai, ini time frame besar udah nggak pakai indikator guys, sama sekali nggak pakai indikator. Ya, karena kalian bisa lihat ini, ya ini harusnya udah gold cross di sini. Tapi kenapa masih terjun beberapa bulan belakangan, kemudian dia winter? Satu yang harus diketahui, Bitcoin harus melewati fase, ya, fasenya ada 3, bull run, kemudian picking itu puncak, kemudian dia crash, di fase ketiga dia crash, di fase keempat dia winter, ya. Ini yang harus dilewati, fase keempat ini winter, dan fase kelima ini baru yang kita sebut sebagai akumulasi atau accumulating, ini yang kayak gini, ya. Nah ini fase accumulating gitu. Nah jadi kita belajar dari historical, kalau Bitcoin patternnya sekarang itu nggak kayak gitu, ya. Nah jadi dari daily-nya aja udah jelas banget ini bearish all the way, ini nggak ada masalah bullish lagi, udah dead cross di sebelah sini, di sini udah bear div, jadi harapannya gimana lagi tuh, ya kan. Nah dari USD dominance-nya juga udah kalian lihat gitu. Nah jadi besok adalah besok adalah pemilu. Jadi kita lihat aja apa yang terjadi setelah pemilu, dan mulai muncul food yang artinya hanya sebagai pemanis, dan ini sebenarnya benar-benar nggak ngaruh sama sekali dengan pergerakan Bitcoin yang udah tersniper gitu. Oke? Nah jadi ini tanggal 7 ya, kita lihat aja apa yang akan terjadi seminggu lagi ke depan, dan aku mungkin sempatin setiap hari akan buat video dengan facecam karena ya menarik banget ya. Kita akan menyambut hari-hari yang ditunggu-tunggu selama ini, ya. Nah, yang nggak percaya, it's okay, nggak masalah, itu urusan kalian. Dan untuk Bitcoin ya masih bisa pom-pom sekali lagi di sini, ya, karena kita akan melihat area-area likuiditas yang akan dipenuhi oleh si Bitcoin itu sendiri, oke? Nah, jadi itu adalah beberapa alasan ya kenapa market dibuat seolah bagus-bagus saja dan Bitcoin akan naik. Ya, kalian hanya terjebak oleh pattern pricing which yang sama dengan kejadian di bulan Juli Agustus kemarin, oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Salam Bullboy.